وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang seringkali kita hanya mensyukuri nikmat Allah ketika kita mendapatkan sesuatu yang jarang kita dapatkan. Tetapi seringkali kita melupakan untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang selalu kita dapatkan. Kalau kita sesekali mendapatkan nikmat berupa kesenangan, kita sering bersyukur kepada Allah. Tiba-tiba dapat rezeki, dapat uang, kita bersyukur. Tiba-tiba ada yang ngasih hadiah, kita bersyukur. Tiba-tiba ada yang ngirim masakan, kita bersyukur. Ya. Tiba-tiba ada yang ngajak nikah. Gimana kalau ngajak nikah? Bersyukur apa tidak? Kalau sudah nikah gimana? Apa saja nikmat yang jarang kita dapatkan atau dalam artian tidak terus-menerus, biasanya kita gampang bersyukur. Tapi nikmat-nikmat yang terus-menerus Allah berikan seringkali tidak kita syukuri. Contohnya saja nikmat bisa bernafas. Seringkah kita mensyukurinya? Alhamdulillah saya masih bisa bernafas. Dan itu setiap saat kita dapatkan. Alhamdulillah saya masih bisa buang angin. Karena kalau tidak bisa buang angin 1 bulan itu juga resikonya besar Pak ya. Nah, kan lupa, kita jarang bersyukur ya. Maka kalau bisa buang angin, alhamdulillah. Asal jangan ditargetkan kepada orang lain ya. Walaupun itu nikmat. Banyak Pak, Ibu bapak sekalian, nikmat-nikmat yang terus mengalir setiap saat. Maka memang betul apa yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena biasanya yang kita perhitungkan itu nikmat-nikmat yang kelihatannya sebuah pemberian kepada kita, sesuatu yang tiba-tiba datang, tapi sesuatu yang sering kita dapatkan, jarang kita syukuri. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menyatakan tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu nanti di akhirat, anin na'im, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sebutir kurma yang engkau makan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanyakan. Sebutir kurma, apalagi yang lain-lainnya yang lebih mahal dari itu, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita benar gunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka gampangnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya kita persering syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersering dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah secara lisan, seperti ucapan alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, hati mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah badlun ni'mati fima yajib, membenargunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul, bertemu dalam sebuah acara yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, karena ini adalah majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dikerumuni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang selalu mudah-mudahan kita nantikan dan kita rindukan, karena dengan hadirnya kita di majelis ilmu ada harapan perubahan dalam diri kita ke arah yang lebih baik. Saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika kita sudah ngaji dan ngajinya cukup banyak, maka terus ada perubahan dalam diri kita. Banyak hal yang berubah. Jangan tetap ngaji dengan nggak ngaji sama saja, jangan. Harus ada perubahan. Yang paling pokok adalah perubahan-perubahan dalam mindset kita tentang kehidupan ini. Kalau dulu kita ini sangat hubbud dunya, cinta dengan dunia, semakin tua semakin dekat dengan pintu kematian, cintanya kepada akhirat semakin besar, cintanya kepada dunia semakin mengecil. Harus ada perubahan. Kalau dulu mindset kita ini, kita sering menggerutu, tidak senang dengan ujian, dengan musibah, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita rubah mindsetnya. Bahwa Allah begitu perhatian dengan kita. Allah memberikan sesuatu yang berat buat kita karena ada kebaikan setelahnya. Terus begitu, diperbaiki. Alangkah bahagianya kalau kita ngaji sudah 10 tahun, 15 tahun dan terus ada perbaikan. Semakin baik dan semakin baik. Disinilah yang kita harapkan, dengan bertambahnya umur, bertambah pula ilmu, dan bertambah pula kebaikan-kebaikan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang muncul pertanyaan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kita pun orang yang beriman. Dulu para sahabat, Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun insyaallah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau jujur kita bandingkan diri kita dengan generasi pertama umat ini, sama-sama berimannya, sama-sama bertauhidnya, sama-sama belajar agamanya, tapi ternyata gapnya, perbedaannya antara kita dengan mereka para sahabat begitu jauh. Kadang seringkali dijadikan alasan, mereka kan sahabat Nabi, wajar kalau begitu, kita bukan siapa-siapa, kita sudah apatis duluan. Mereka kan generasi terbaik, sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, sementara kita tidak. Selalu menjadi alasan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, justru kita harus mempelajari, mencari tahu mengapa para sahabat yang juga orang beriman seperti kita beriman, bertauhid seperti kita bertauhid, tapi prestasinya sangat jauh dengan kita. Kenapa dulu para sahabat itu dalam waktu yang sebentar bersama Rasulullah dan juga bersama para khulafaur rasyidin mampu menggetarkan musuh, mampu menaklukkan musuh yang sangat kuat. Begitu mendengar pasukan Islam akan datang, musuh sudah kalang kabut. Baru dengar beritanya sudah kalang kabut. Nah, ini yang harus kita cari, ada apa sebenarnya? Apa yang mereka miliki? Kalau beriman sama berimannya, bertauhid sama bertauhid. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu poinnya adalah bahwa mereka memahami agama itu bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar mendarah daging dalam kehidupan mereka.
betul-betul mendalami tauhid dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kalau belajar tentang fikih, kita bisa praktek. Oh, cara bersuci, contohnya cara tayamum, praktekkan. Kemudian cara berwudu dipraktekkan. Cara mandi janabat malah sering dipraktekkan ya, karena mumpung ya. Sering dipraktekkan. Bersuci saja sekian banyak bab kita pelajari, kita bahas, kita praktekkan. Belum lagi masuk ke dalam bab sholat, belum lagi zakat, puasa, haji, mengurus jenazah, jual beli dan sebagainya. Lalu pertanyaan, terus mempraktekkan tauhid bagaimana? Nah ini Pak pertanyaan, bagaimana mempraktekkan tauhid? Apa yang sudah kita capai dalam pemahaman kita tentang tauhid ini, atau apa cuma membahas teori-teorinya saja, atau sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Berapa banyak orang sudah ngaji tauhid, tetapi tawakalnya kepada Allah sangat sedikit sekali, kecil sekali. Berapa banyak yang masih goncang ketika mendapat kesulitan, padahal mengaku sudah belajar tauhid. Bagaimana dulu prakteknya para sahabat? Ucapan para sahabat itu begitu mendalam, padahal ucapannya sebenarnya mudah diucapkan. Ketika para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, simple, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita pun mudah mengucapkannya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah disinilah ini satu poin saja, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil contohnya. Ini adalah ucapan tentang ketawakalan, di mana kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu hina alqa finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Hamraul Asad pasca perang Uhud. Dan kita pun biasa mengucapkannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi perbedaannya adalah seringkali banyak orang mampu mengucapkannya, mampu menerjemahkannya, tapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Ketika membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, dan tidak ada dan Allah lah sebaik-baik penolong. Cukup Allah, dan Allah adalah penolong yang terbaik. Kalau kata cukup berarti tidak butuh yang lain. Tidak butuh yang lain, hanya Allah saja yang saya butuhkan. Dan itu diucapkan Rasulullah dan para sahabat benar-benar dengan keyakinan yang penuh. Bukan sekedar ayo kita zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan. Sekedar dibaca saja, tapi benar-benar mendarani bahwa Allah bagi kami sudah cukup, tidak butuh yang lain. Karena Allah adalah penolong yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang musyrik yang menodongkan pedang kepada beliau, ditodong, "Hai Muhammad, siapa yang akan menolong kamu?" Sedang sendirian Rasulullah. Setelah perang selesai, perjalanan pulang, lalu Rasulullah dan para sahabat beristirahat di siang hari yang panas, masing-masing mencari pohon yang teduh sendiri-sendiri, berpencar. Saat tidur itulah ada seorang musyrik yang mengambil pedang Rasulullah lalu menodongkannya di leher Rasulullah. Ditanya oleh musyrik ini, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menolong kamu?" Rasulullah dengan gampangnya mengatakan, "Allah yang akan menolong saya." Nah, kira-kira kalau kita yang melakukan gitu, bagaimana reaksi musuh? Ya. Bukan semata-mata wah ini Rasulullah itu punya kekuatan tertentu ya, mengamalkan amalan tertentu, tidak, tapi karena tauhid yang menancap dalam diri Rasulullah, benar-benar meyakini bahwa memang Allah yang akan menolong. Mendengar kalimat itu gemeter orang musyrik ini sehingga pedangnya jatuh dan diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mudah mempraktekkan tentang fikih, mungkin juga alhamdulillah kalau bisa mempraktekkan tentang adab, akhlak. Tapi kadangkala kita masih bingung mempraktekkan tauhid bagaimana ya.
Banyak sebenarnya kalau kita mau detailkan bagaimana mempraktekkan tauhid itu. Salah satunya Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara bagian dari tauhid adalah yang bernama al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pilar ibadah, pernah kita bahas 3 pilar ibadah. Artinya ibadah ini akan tegak dengan adanya 3 tiang ini, 3 pilar ini. Yang pertama al-mahabbah, adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bernama ar-raja, adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adanya al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hilang salah satu atau hilang 2, apalagi hilang semuanya, runtuhlah ibadah kita. Sebagai contoh, orang-orang murji'ah, sesuai namanya murji'ah. Mereka dalam beribadah kepada Allah hanya mengandalkan rojaknya saja. Jadi mereka itu sangat pede, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggampang-gampangkan. Menurut mereka al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau kita sudah beriman, selesai sudah. Mau jadi apa terserah, mau jadi ahli ibadah, mau jadi ahli maksiat, tidak pengaruh. Menggampangkan. Kenapa? Harapannya besar tapi tidak dibarengi yang lainnya. Sesuai namanya murji'ah, yaitu orang-orang yang sangat berharap dengan harapan yang besar. Ya. Kemudian ada lagi yang hanya mengandalkan khauf, takut seperti salah satu akidah dari Khawarij. Orang-orang Khawarij selain memiliki akidah takfiri, gampang mengkafirkan muslim yang lain. Nah, dia pun memiliki khauf yang sangat besar, rasa takutnya besar, tapi harapannya yang kurang, cintanya kurang, tapi membesarkan khaufnya yang terlalu over. Sehingga karena rasa takut itulah orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Siapapun yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Ya, jadi ekstrim dalam masalah ini, ya sangat kereng ya. Pokoknya melakukan zina, membunuh, kafir, keluar dari Islam. Kebalikannya dari yang murji'ah. Sementara sebagian dari kaum sufi mengandalkan ibadahnya itu hanya cinta saja. Sampai-sampai mereka bertanya, seandainya surga dan neraka itu tidak ada, apakah panjenengan tetap ibadah? Pertanyaannya aneh gitu. Kira-kira gimana Pak jawabannya Pak? Saya pernah ditanya begitu. Kalau surga dan neraka itu tidak ada, apakah panjenengan masih tetap ibadah kepada Allah apa tidak? Gimana ya? Maka kata mereka, kalau kami seandainya surga nggak ada, neraka nggak ada, kami tetap beribadah karena kami ibadahnya hanya karena cinta, modalnya nggak ada harapan surga, nggak ada tendensi surga, bukan karena takut neraka, pokoknya karena cinta. Sekilas dan sepintas seperti indah sekali ya. Manusia tidak punya pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagaimana Pak? Berharap surga apa tidak? Berharap ya. Takut neraka? Takut. Dan tidak berandai-andai ya. Kenapa? Karena kita punya figur contoh Rasulullah SAW. Beliau orang yang sangat berharap surga. Bahkan beliau memerintahkan kepada kita, ya, apabila kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus kalian yang tinggi. Bahkan Rasulullah selalu meminta kepada Allah surganya dan berlindung dari kemarahan Allah dan azabnya Allah, dari api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Beliau sangat berharap masuk surga dan takut dengan neraka Allah, dan tentunya dibarengi dengan cinta. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pilar ibadah. Kalau hanya satu yang dipakai, seperti itulah tadi, ekstrim. Sehingga kalau hanya mengandalkan cinta, berarti dia tidak punya harapan tentang surga dan pahala, dan juga tidak takut masalah neraka, karena modal dari ibadahnya hanya mahabbah, yaitu cinta saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah
salah satu bagian dari pelajaran tauhid yang perlu kita pahami, dan masing-masing poin ini kalau dibahas secara mendalam cukup panjang. Maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan secara khusus yang berkaitan dengan masalah al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan apakah dalam waktu 1 tahun ini kita pernah menangis karena takut kepada Allah atau tidak? Silakan dijawab masing-masing. Apakah dalam waktu 1 tahun ini, walaupun hanya sekali, pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena para ulama mengatakan di antara mereka, jangan sampai kita mengaku mukmin tapi belum pernah menangis. Dalam setahun tidak pernah nangis sama sekali. Dan nangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nangis-nangis yang lain banyak. Saya mengutip dari tulisan Imam Ibnu Qayyim. Beliau menulis anwa'ul buka, macam-macam tangisan. Nah, kita kira-kira sering nangis yang mana? Yang pertama ini yang kita targetkan, bukaul khaufi wal khasyah. Menangis karena takut. Ini yang pertama, karena takut. Bukaur rahmati warriqah atau warraqah. Menangis karena sayang, ya. Bukaul mahabbati wasyuq, menangis karena cinta dan rindu. Bukaul farah wasurur, menangis bahagia. Kemudian bukaul zaza'i min wurudil alam wa adamu ihtimalih, menangis karena tidak mampu menahan sakit. Nangis karena tidak tahan menahan sakit. Bukaul huzn, yaitu nangis karena sedih. Yang keenam, yang ketujuh, bukaul hur wa dha'af, menangis karena lemah. Bukaun nifaq, yang kedelapan, menangis karena nifaq. Bukaul musta'ar, menangis karena dibayar, disewa. Bukaul muwafaqah, menangis karena terpengaruh orang lain. Jadi gini Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin kita pernah menangis atau mungkin sering bahkan beberapa kali menangis, mungkin ya. Tapi menangis kita karena apa dulu? Nangis karena ditagih utang, atau nangis karena saking sakitnya merasakan sakit, nangis karena sedih, atau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan pahala kemudian juga mendapatkan keutamaan adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tahu sejauh mana keadaan hati kita. Apakah hati kita ini hati yang lunak, lembut, atau hati yang keras? Kalau kita sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita lunak, hati kita lembut. Atau sesekali, paling tidak Bapak Ibu jamaah sekalian, sesekali kita nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan dideteksi masing-masing, apakah saya ini pernah menangis karena takut kepada Allah, atau beberapa kali menangis dalam satu waktu, 1 tahun ini, atau sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ini rahasia kita semuanya, hanya kita dan Allah saja yang tahu, yaitu tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang menjadi contoh kita. Beliau adalah pribadi yang mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah ini sangat pemberani, sangat kuat.
Tetapi beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja ketika terjadi gerhana matahari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika terjadi gerhana matahari, beliau begitu panik, beliau ketakutan, dan beliau keluar rumah menuju Masjid Nabawi dan mengajak kaum muslimin untuk sholat gerhana. Keadaannya adalah takut. Kenapa beliau takut? Beliau mengatakan, saya khawatir kiamat akan terjadi. Beliau takut. Padahal Rasulullah itu manusia yang sangat berani, tapi begitu penakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul luar biasa ya. Beliau itu figur yang serba super dalam semua hal. Beliau figur yang sangat pemberani, sangat kuat, tapi beliau juga manusia yang paling lembut hatinya sehingga mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau juga sholat, para sahabat sering menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, seperti ada suara air mendidih di dada beliau karena menahan tangis ketika sholat dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun menangis ketika beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh orang lain, oleh para sahabat. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya, Iqra' alayyal Qur'an, bacakan untukku Al-Qur'an wahai Abdullah bin Mas'ud. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika anzil atau unzil. Ya Rasulullah, apakah saya harus membacakan Al-Qur'an kepadamu sementara Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya saya ingin mendengarnya dari orang lain. Karena biasanya kalau yang baca orang lain, kita yang mendengar itu lebih fokus, lebih bisa meresapi. Ya, disinilah tanggung jawab imam, ya memang pahalanya insya Allah paling besar, memang karena tugasnya berat. Kalau jadi makmum tuh enak hanya mendengar saja. Ya. Contohnya Ustadz ya, kalau jadi imam harus mikir, harus mengingat-ingat, harus mimpin, harus membacakan. Kalau makmum tinggal mendengarkan. Maka membaca Al-Quran berpahala, bahkan setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Tapi sekali-sekali kita juga harus mendengarnya dari orang lain supaya bisa lebih mentadaburinya ya. Apalagi kalau bacaannya ini masih geratul-geratul, biasanya enggak kober merenung. Walaupun dapat 2 pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala baca Qur'annya, yang kedua pahala capeknya karena geratul-geratul atau tersendat-sendat. Maka kita kombinasikan sebagaimana Rasulullah SAW selain membaca juga mendengarkan dari orang lain. Maka Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau membaca surat An-Nisa, dari awal. Nah, ketika sampai di ayat yang ke-41, Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana keadaannya ketika kami datangkan untuk setiap umat itu seorang saksi. Setiap umat ada saksinya, yaitu para nabi mereka. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia, seluruh nabi dan rasul, dan juga para umat-umatnya, para nabi dan rasul. Maka sampai di situ Rasulullah mengatakan, hasbukal cukup sampai di situ. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Maka saya menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya melihat Rasulullah itu menangis. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu bukti bahwa tauhid kita ini benar-benar menancap dalam dada ini, salah satu poinnya adalah ada rasa khauf dalam diri kita. Dan salah satu bukti bahwa kita memiliki rasa khauf, takut kepada Allah adalah salah satunya saja, yaitu dengan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang membuat settingan gimana ya caranya supaya menangis. Jadi ada acara tertentu, ya misalkan di masjid, biasanya dikemas dengan acara muhasabah. Dikemas di masjid acara muhasabah. Datang malam-malam berkumpul, lampu dimatikan, kemudian mungkin sholat atau mendengarkan tausiah yang menyentuh begitu ya. Terus banyak yang menangis. Ya. Apakah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bolehlah itu mungkin sekedar untuk latihan. Ya, sekedar untuk latihan. Ya, tapi kalau menangis yang berpahala dan mengandung keutamaan adalah menangis yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata salah satu jenis tangisan yaitu nomor 10 yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah bukaul muwafaqah. Nangis karena ikut-ikutan. Karena terpengaruh orang lain. Ya siapa yang enggak menangis ya Pak? Satu masjid nangis semua ya. Suasananya hening. Malam ya. Apalagi ada renungan malam begitu ya. Ada ustadznya. Terus renungan malam ya. Ini untuk melatih, tidak masalah, silakan ya. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, tangisan yang berpahala dan tangisan dari bagian tauhid dan memiliki keutamaan adalah tangisan yang betul-betul karena dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan sebenarnya yang terbaik nangisnya itu sendirian. Bahkan para sahabat Nabi, banyak di antara mereka yang berusaha tidak menampakkan tangisannya, padahal menangis. Itu yang terbaik. Bukan karena terbawa orang lain. Karena itu disebut bukaul muwafaqah. Ya. Mungkin pernah saya ceritakan, saya pernah sholat malam di Al-Irsyad Surabaya. Biasanya Ramadan itu ada itikaf di sana. Cuman tahun ini tidak jadi ya, akhi Khairul kesana ditutup. Ada, tetap ada ya, insyaallah ya. Waktu saya masih single dulu, sering ke sana kalau Ramadan terutama dan ada sholat malamnya, biasanya banyak yang menangis. Sempat saya ngajak seorang teman bekerja waktu itu, pernah teman-teman di pabrik, ayo sholat malam di sana, enak suasananya. Sholat malam di samping saya, banyak yang nangis, dia ikut nangis juga. Sampai pulang, kemudian saya tanyain, sampai tadi nangis? Iya nangis. Aku kok moro-moro pingin nangis ya. Melok sampingku nangis, kalau melok nangis. Sajane gak mudeng, gak ngerti sing waca apa gitu. Jadi kebawa Pak ya, terbawa. Nah ini anggap saja sebagai latihan ya. Mudah-mudahan orang yang mudah terbawa menangis, mudah-mudahan dia menjadi mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata ikut-ikutan. Bukankah salah satu keutamaannya, salah satu orang yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang nomor berapa ya? Nomor 7 ya, atau nomor 8, nomor 6 mungkin. Nomor 6 yaitu warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, artinya sendirian, sunyi ya, sepertiga malam yang terakhir sunyi ya, sendirian, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kebesaran Allah, ingat dosa-dosanya, maka fafadat ainahu, mengalirlah air matanya dari kedua matanya. Maka ini salah satu orang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menangis ketika mengingat Allah sedang sendirian.
Dan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan ainani la tarayanin nar, atau dalam hadis yang lain ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata, maksudnya dua mata di sini dua pasang ya, dua jenis. Bukan dua mata ini ya, tapi ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh api neraka, bahkan dalam hadis yang lain tidak akan melihat api neraka. Silakan dipilih salah satunya atau kedua-duanya. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita garis bawahi, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, kedua mata yang melean bergadang dalam rangka ya, jihad fi sabilillah, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ingat-ingat, apakah kita sudah melakukan salah satu dari keduanya atau dua-duanya? Pernahkah kita bergadang melean di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menahan ngantuk, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sesuatu yang sangat indah. Rekreasinya orang-orang beriman sejatinya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rekreasinya orang-orang beriman adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang enggan melakukannya karena berat. Salah satu tugasnya adalah melean untuk berjaga-jaga. Dan itu suasana yang jarang kita dapati. Sudah melean, beresiko dirubung nyamuk, siap-siap ya mendapat bahaya. Dia belain melean di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa, tidak akan melihat api neraka. Kalau tidak mampu yang itu atau belum ada kesempatan yang itu, setidaknya yang pertama tadi yaitu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu para sahabat Nabi, para tabi'in itu gampang sekali mereka menangis. Terutama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sakit keras yang merenggut nyawa beliau, sakit di akhir hayat beliau, ketika merasakan sakit yang berat, Rasulullah SAW di depan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya akan menunjuk Abu Bakar ayahmu sebagai pengganti saya mengimami manusia, mengimami kaum muslimin. Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, engkau jangan memilih ayah saya jadi imam. Kenapa? Karena ayah saya itu kalau ngimami, kalau sholat, kalau baca Quran mesti menangis. Dan itu mengacaukan, khawatirnya mengacaukan, kata beliau. Maka kata Rasulullah SAW, tetap saya akan memilih Abu Bakar ya, untuk menjadi pengganti saya mengimami manusia. Artinya menurut Rasulullah SAW, seorang imam yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca ayat-ayat tentang azab Allah, kengerian neraka, maka tidak membatalkan sholatnya ya, tidak membatalkan sholatnya walaupun nangisnya cukup lama dan cukup keras. Yang penting tidak ada omongan ya, jangan nangis sambil ngomong ya, aduh aku gak kuat, nah suaranya ya itu batal. Itu cuma nangis saja. Nangis walaupun sampai mengalir air matanya sampai berhenti bacaannya, itu tidak disalahkan dan tidak membatalkan sholat. Karena Rasulullah merekomendasikan Abu Bakar ketika dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwa beliau itu sering nangis. Tidak apa-apa, lanjut, tetap Abu Bakar ya. Bagaimana juga para sahabat yang lainnya memang sangat mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, pertanyaannya adalah, ini bagian dari tauhid. Al-khauf adalah salah satu pilar ibadah.
Dan salah satu tandanya adalah kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita ini sering sulit menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana caranya supaya bisa menangis? Ya, nangis yang sebenarnya, bukan nangis yang tadi ada namanya bukaul musta'ar, tangisan sewaan. Itu ada orang yang profesinya menangis untuk dibayar. Kalau dalam ajaran agama lain itu ada memang orang disewa untuk meratap dan menangisi orang yang meninggal. Dibayar, Pak. Dan semakin banyak yang menangisnya, keluarga si mayit semakin bangga. Jadi pamer kepada orang lain, nih keluarga saya yang meninggal ini banyak yang meratapi, banyak yang nangis, dibayar itu. Mungkin itu ada kursusnya ya, latihan supaya bisa menangis. Atau menangis bayaran ini seperti pemain film atau sinetron, apalagi yang pemain sinetron ya, itu canggih-canggih ya nangisnya ya, luar biasa. Saking besarnya pengaruh tangisannya aktor, aktris sinetron, yang nonton ikut nangis juga. Heran ya. Padahal yang sana dibayar, yang panjenengan yang nonton gak dibayar, ibu-ibu terutama ya. Berapa banyak orang yang nonton, pernah, ini cowok, pernah teman saya, aku nonton TikTok dulu ya, sampai berbes mili loh, iso ya, nonton TikTok, loh kok iso, nangis karena apa? Ya kisah tentang keluarga yang pilu, waduh, yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, melok nangis. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, menangis karena takut kepada Allah tidak semua orang bisa. Nah, kita harus menjadi bagian dari itu, karena ini bagian dari tauhid. Bukan satu-satunya, oh kalau nangis berarti orang ini takut kepada Allah, tapi ini salah satunya. Karena takut kepada Allah pastinya bukan hanya nangis saja, tapi juga dibuktikan dengan ya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini salah satu tanda kalau kita bisa menangis karena takut kepada Allah, ya, maka ini alhamdulillah target itu tercapai. Tapi kalau tidak bisa menangis bagaimana? Bagaimana caranya supaya bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama berarti hati kita kemungkinannya sedang mengalami sakit. Sakit dalam hati. Ya, bukan sakit hati terus nangis ya, lain lagi gitu ya. Ada orang sakit hati terus nangis. Maksudnya di sini penyakit-penyakit hati. Ketika orang ini ada sakit dalam hatinya, dia susah untuk menangis. Maka solusinya adalah harus mengobati hatinya. Datanglah ke dokter hati, yaitu para ulama. Sering-seringlah hadiri majelis ilmu. Dan tolong sekali lagi kita ngaji betul-betul diresapi, diangen-angen. Saya merasakan ini pengalaman saja Pak ya. Ketika kita ini membahas satu tema saja, mengingat-ingat satu hadis saja, atau satu ayat saja, atau satu qaul ulama, perkataan ulama, itu kalau kita angen-angen ngaji hari ini di Al-Mujahidin cuman 45 menit, nanti pulang ada waktu luang kita angen-angen, yang nanti diingat-ingat, direnungkan, dicerna, diingat-ingat, supaya ada hasilnya Pak ngaji ya. Sama-sama saya juga demikian, baca kitab. Ya tidak usah banyak-banyak, satu baris, satu paragraf kita resapi, kita angan-angan, kita renungkan, itu hasilnya akan luar biasa Pak. Mulai detik ini kita ngaji, walaupun tidak banyak tidak masalah, karena banyak malah bingung, sing dicatat, sing mana, sing ingat-ingat mana. Sedikit tapi poin inti, direnungkan, dipikir-pikir. Dipikir-pikir, iya ya, saya kok nggak bisa nangis selama ini, kenapa ya? Padahal keutamanya luar biasa. Mengalirkan air mata yang sudah Allah bikin stok di sini banyak, tapi kenapa gak bisa keluar ya? Jangan-jangan hati saya ini ada penyakitnya ya? Apa saya ini terlalu sering iri kepada saudaranya, sering punya dendam, sering marah, punya rasa sombong, ujub dan sebagainya? Apa tuh? Renungkan, dipikir-pikir. Cari obatnya, datang kepada dokter hati, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu, hadir di majelis ilmu, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang lemah, dengan du'afa.
Karena kita seringnya kecenderungan tuh, wah pinginnya duwe konco sing sugih, enak kecipratan. Ya. Maka harus sebaliknya. Ya, tidak masalah kita bergaul dengan siapapun, tapi perbanyak teman-teman yang du'afa, lemah. Ya. Apakah lemah fisiknya atau mungkin lemah ekonominya. Sering datangi fakir miskin, sering datangi anak yatim. Datang toh apa bawa sesuatu, ya itu sesuai kemampuan ya. Karena dalam hadis Nabi itu mengusap kepala anak yatim itu akan melembutkan hati, tapi ya jangan diusap toh kayak duit. Sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan. Atau sering berkumpul dengan orang-orang yang miskin, yang lemah. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang lemah, yang miskin, kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Yang kedua, akan muncul kasih sayang kepada mereka. Kalau kumpul dengan orang kaya terus, kita akhirnya jadi kufur nikmat. Oh, dia lihat seperti itu, saya kok seperti ini. Ya. Sering mengeraskan hati. Ya. Tapi sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang lemah, para du'afa. Ini akan melunakkan hati kita dan membuat kita ini gampang menangis. Apalagi para ibu. Para ibu ini harusnya lebih hatinya lebih lembut, lebih sensitif. Harusnya lebih mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau nangis yang lain gampang ya. Tapi kalau nangis karena takut kepada Allah, ini harus kita perjuangkan, kita usahakan. Bapak nanti dipikir terus ya di rumah, PR kita semuanya, sudahkah kita ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak-banyaklah kita merenung, memahami agama ini, memahami dalil, memahami perkataan-perkataan para ulama yang mereka menulis kitab-kitab mereka itu dari hasil jerih payah perjuangan, pengalaman religi mereka dan sebagainya. Ya. Harus ada perubahan Pak kita dalam ngaji. Kalau dulu saya pribadi merasakan ya baca selesai, menyampaikan teori selesai. Tapi ketika kita sudah mulai pada tahap perenungan, diangen-angen, kemudian dipraktekkan, diaplikasikan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan terjadi perubahan yang besar dalam diri kita. Jangan sampai sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun kok nggak ada bedanya dengan sebelum ngaji. Kan sayang waktunya Pak. Sayang waktu, sayang ilmunya, akan dimintai pertanggungjawaban kalau nggak ada perubahan. Bertambah umur, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah pemahamannya. Kedalamannya tentang pemahaman tentang kehidupan ini semakin mendalam. Nah, salah satu poin nanti yang PR kita adalah tentang khauf ini. Sudahkah kita miliki, dan ini adalah pilar dari ibadah kita, dan salah satu indikatornya adalah dengan sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja sedikit pesan dari saya, mudah-mudahan khususnya saya pribadi diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umumnya Bapak Ibu jamaah sekalian beri anugerah hati yang lembut, hati yang lunak, sehingga gampang sekali menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda adanya tauhid dalam diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi anugerah kedua mata ini tidak melihat dan tidak tersentuh oleh api neraka. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.